Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pada hari ini saya akan coba bagusnya istilahnya sharing mengenai basic Arduino dan aplikasinya. Dan pada materi pertama ini saya lebih fokus ke bagaimana caranya kita itu belajar Arduino menggunakan Tinkercad. Ya, itu karena ini biasanya banyak digunakan untuk para pemula, apalagi kalau misalnya ingin belajar Arduino tapi belum memiliki alatnya atau hardware-nya. Oke, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu sedikit mengenai Arduino. Jadi Arduino itu sebenarnya boardnya banyak jenisnya, namun yang paling terkenal itu adalah Arduino Uno yang biasanya digunakan untuk proses pembelajaran, dan di satu sisi juga dia juga memiliki ide yang biasa kita gunakan untuk membuat coding. Jadi Arduino ini merupakan sebuah sistem minimum yang bersifat open source yang banyak digunakan untuk bangun sebuah proyek elektronika. Arduino ini berisi dua bentuk, ada yang hardware dalam bentuk board, ada juga software dalam bentuk ide. Maksudnya tempatnya dia untuk ngoding gitu. Kelebihan dari Arduino ini yang paling sangat banyak disukai itu adalah dia itu tidak perlu membutuhkan namanya downloader. Jadi kalau misalnya dulu sebelum ada Arduino itu biasanya kita kalau ngoding itu baru kita ingin masukkan ke microcontroller itu biasanya butuh downloader. Namun dengan adanya Arduino itu kita hanya perlu kabel USB saja, maka sudah bisa kita mengirim kode atau source code langsung ke dalam board Arduino. Nah, itu sekilas mengenai penjelasan Arduino. Mungkin ada yang bertanya, Pak, saya ingin belajar Arduino ini, kira-kira apa yang harus saya persiapkan gitu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kalau misalnya kita baru belajar mengenai Arduino. Ya, termasuk saya juga sih. Saya juga alhamdulillah sekarang masih proses pembelajaran juga mengenai Arduino ini. Jadi ada dua hal utama yang perlu dibutuhkan untuk kita belajar Arduino. Ini kebetulan dua hal utama ini juga berdasarkan eksperimen saya, berdasarkan apa yang pernah saya lakukan untuk langkah awal saya untuk belajar Arduino. Jadi kalau untuk kita belajar Arduino itu kita harus mengetahui yang namanya elektronika dasar. Ya, kalau elektronika dasar itu biasanya teman-teman dari teknik elektro ini khatam ini kalau untuk masalah elektronika dasar. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah khawatir untuk yang backgroundnya bukan teknik elektro. Pokoknya masih bisa belajar. Terus yang kedua itu pemrograman dasar. Nah, ini juga saya pakai istilah pemrograman dasar karena saat ini kalau kita ingin ngoding Arduino itu bukan hanya cuma menggunakan satu bahasa saja yang biasa kita kadang gunakan, yaitu bahasa C. Namun sekarang itu sudah ada yang kemarin saya dengar itu bahasa Python juga sudah bisa digunakan untuk ngoding board Arduino. Namun kalau misalnya kita background bukan IT, tidak usah khawatir, insya Allah bisa karena sintak-sintak dari kode-kode dari Arduino itu mudah dipahami. Terus ada lagi yang kalau ini mungkin yang saya tambahkan saja, adanya datasheet. Jadi datasheet ini biasanya banyak diketahui oleh teman-teman kita di elektronika dasar karena datasheet itu sebenarnya karakteristik dari device atau dari perangkat. Biasanya itu banyak digunakan kalau kita ingin membuat sensor. Jadi misalnya kita beli sensor gas atau sensor pH air. Itu untuk mengetahui karakteristik dari sensor yang kita buat itu, ya kita butuh yang namanya datasheet supaya kita bisa tahu bahwa tegangan berapa dia bisa bekerja pada tegangan berapa. Misalnya seperti sensor ultrasonik, jangkauan jaraknya berapa, tegangan berapa dia
dia bisa bekerja, terus pin-pinnya itu, nah itu juga sangat dibutuhkan gitu. Kalau data di sini sebenarnya menurut saya pribadi itu pendukung untuk kalau kita ingin belajar lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu menggunakan sensor. Jadi ini dua hal plus pendukungnya satu, pengalaman saya dalam hal ingin belajar Arduino. Oke, coba kita bahas satu-satu. Kalau misalnya elektronika dasar ini kira-kira yang bagaimana yang bagusnya kita belajar? Karena kalau kita belajar elektronika itu luas. Begitu juga kalau misalnya pemrograman dasar juga, yang bagaimana yang awalnya kita harus belajar. Karena kalau kita belajar pemrograman itu luas juga. Kita bahas satu-satu. Awal saya belajar elektronika dasar, awal saya belajar Arduino, terutama ingin belajar tentang elektronika dasar. Ini ada beberapa poin penting yang saya usahakan kuasai dasarnya, gitu. Yang pertama itu ada namanya resistor. Ya, resistor tempelnya seperti ini. Karena dia memang salah satu fungsinya dia itu bisa menghambat arus. Maksudnya menghambat arus itu bukan menghambat tidak bisa jalan arus, tetap bisa lewat, tapi dengan kuantitas yang lebih kecil lagi gitu. Itu. Dan kemudian juga cara membaca besar nilai hambatan cuma dilihat dari gelang warnanya yang ada di sini. Itu penting juga. Terus yang berikutnya itu adalah potensiometer. Potensiometer ini sebenarnya termasuk juga dalam jenis resistor, hanya dia sifatnya itu variabel ya, maksudnya nilai hambatannya itu bisa kita setting. Sedangkan kalau resistor itu nilai hambatannya itu fix. Kalau dari pabrik misalnya 1 kilo ohm, ya 1 kilo ohm juga. Tapi kalau dari potensiometer itu bisa kita setting. Misalnya kalau potensiometer tersetting 10 kilo ohm, ada itu biasanya dari 0 sampai 10 kilo ohm. Terus ada namanya dioda. Ya, dioda tempelnya seperti ini. Nah, ini biasanya dioda ini salah satu fungsi yang paling terkenal itu adalah mengubah arus AC menjadi DC ya. Itu biasanya kadang kalau kita pakai untuk kalau misalnya kita untuk menjaga jangan sampai ada arus balik atau tekanan balik, itu salah satunya bisa menggunakan dioda. Terus ada kapasitor juga. Kapasitor itu tempelnya seperti ini. Ya, itu juga bisa kita tahu karakteristiknya. Terus ada transistor seperti ini transistor. Sebenarnya jenis transistor banyak. Dan yang berikutnya itu mengenal istilah tegangan dan arus ya, supaya kita harus tahu bahwa ada tegangan AC, ada tegangan DC, ada arus AC dan arus DC. Jadi yang terakhir LED ya, saya lupa sebut LED atau LED biasa orang bilang ya. Tampilannya seperti ini. Itu biasanya digunakan bahkan sampai lampu sekarang pun juga sudah menggunakan LED. Jadi ini beberapa poin penting pada saat saya belajar Arduino, terutama mengenai elektronika dasar. Jadi poin penting inilah yang saya berusaha untuk kuatkan teorinya sebelum saya beranjak ke teori-teori mengenai sensor dan sebagainya gitu. Ini mengenai elektronika. Terus yang berikutnya itu mengenai pemrograman dasar ya. Kalau pemrograman dasar ini memang sangat luas. Jadi sebenarnya Arduino itu basicnya itu dari bahasa pemrograman C. Ya itu ya, gitu. Jadi kalau misalnya di sini sudah ada pintar bahasa pemrograman C, nah insya Allah kalau untuk belajar Arduino itu sudah lebih mahir lah gitu. Tapi kalau misalnya ada yang Python juga ya bisa juga sih. Tapi saya jarang pakai Python. Saya biasanya pakai maksudnya kalau pakai Python itu saya hanya biasa proses untuk kalau ingin mencoba seperti machine learning gitu. Kalau untuk Arduino saya biasanya pakai bahasa C. Dalam ngoding Arduino itu struktur utamanya seperti ini ya, ada void setup dan ada void loop. Jadi biasanya void setup ini fungsinya itu untuk mengidentifikasi kira-kira pin-pin mana itu nanti akan digunakan dan dia digunakan untuk apa? Apakah sebagai output atau input? Itu pada void setup. Sedangkan void loop itu biasanya perintah yang kita berikan untuk dia akan mengulang prosesnya. Maksudnya dia akan berproses apa yang kita butuhkan dari board Arduino ini, kira-kira apa yang perlu kita hasilkan gitu. Biasanya itu ditaruh di void loop. Terus beberapa hal penting juga kalau kita ingin belajar pemrograman, terutama untuk Arduino itu ada juga kita kenal istilah pin mode ya. Itu yang biasanya kadang kita gunakan untuk mengidentifikasi pin. Biasa ditaruh di void setup, ada pin mode.
itu ada digital read pin. Jadi kalau kita bisa membaca pin digital, jadi di board Arduino itu ada pin untuk digitalnya, ada pin untuk analognya. Nah ya. Terus ada digital write pin. Jadi ini sintak-sintak dasar yang patut kita mengerti sebelum kita mengerti sintak-sintak berikutnya mengenai board Arduino ini. Terus yang berikutnya itu ada analog pin. Ini biasanya digunakan untuk pin-pin analog, dan ada analog write pin. Terus juga ada biasa pakai delay. Jadi misalnya setelah habis proses satu proses, di delay dulu, nanti diproses lagi. Nah, itu beberapa basic atau dasar yang saya biasanya gunakan pada saat akan belajar atau pada saat akan ngoding pemrograman Arduino. Nah, nanti setelah sudah paham dan mengerti, kita bisa lanjutkan lagi ke hal-hal yang lain, seperti misalnya kontrol struktur, tipe data, dan berbagai macam lagi fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Jadi itu sekedar kalau saya bahasakan sharing, itu langkah awal pada saat saya belajar board ini, baik untuk sisi elektronika dasarnya maupun sisi untuk pemrograman dasarnya. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan jenis Arduino. Sangat banyak sekali sebenarnya jenis Arduino. Ini hanya salah satu contoh, dan sekarang juga sudah ada jenis Arduino robot. Itu bisa kita membuat robot langsung ngoding langsung gitu. Namun di antara jenis Arduino ini yang biasanya banyak digunakan untuk pendidikan, yaitu Arduino Uno. Yang ini. Ini biasanya banyak digunakan untuk pendidikan, untuk belajar, untuk hal-hal basic lah, untuk sebelum kita lanjut ke Arduino berikutnya. Tetapi ingat, cara programnya sama kok dengan Arduino Uno. Itu sama. Jadi tidak usah bingung bahwa jangan sampai nanti kalau saya pakai contoh misalnya Arduino Mega atau Leonardo itu sudah beda anunya. Enggak, sama kok. Hanya mungkin paling banter kita ada beberapa saja mungkin masalah kayak seperti pin itu yang perlu kita ketahui. Oke. Sedikit saya bahas tentang Arduino ya, yang